out of a foreign nation in a shop to escape the rain, not to have a conversation, and that's the moment you step in to find some shelter too, and get a word you're saying by girl. Her eyes are red and new, 'cause I don't know what your lips are saying. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat. Selamat siang menjelang sore untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir gitu ya, melalui berbagai platform dari Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan hari ini, hari Senin 10/10/2022 nih, 10 Oktober 2022, melalui website dari radioindonesiasehat.com. Untuk Sobat Sehat juga yang ada di radio digital kami, di radio aplikasi streaming juga selamat siang menjelang sore. Dan untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan hari ini sudah bergabung melalui Zoom-nya Raisa Radio. Senang sekali kita jumpa lagi ya Sobat Sehat, saya Galuh. Dan di hari ini di seputaran FKKM KUGM terpantau hujan deras nih Sobat Sehat. Jadi hati-hati di jalan, Sobat Sehat sudah bergegas mau pulang. Dan untuk Sobat Sehat mungkin masih tertahan di kantin ya, jadi tahan dulu daripada nanti masuk angin ya Sobat Sehat. Dan di kesempatan sore hari ini Anda boleh tetap untuk menikmati Raisa Radio, karena sore hari ini kita akan hangatkan edisi hari ini karena pas banget hari ini 10 Oktober 2022 bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia nih, dengan tema jadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua prioritas global. Jadi pastikan nih Sobat Sehat untuk kita tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental gitu ya. Dan hari ini Sobat Sehat menyesuaikan tema nih, kita hadirkan narasumber yang luar biasa untuk Anda. Kita akan membahas bagaimana kita mengenal skizofrenia. Nah, kira-kira apa sih skizofrenia itu? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Anda Sumarni, Magister Sains Psikolog dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKM KUGM. Dan Ibu Sumarni akan ditemani oleh Dr. Kemal Lutfan Hindami dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKM KUGM. Tentu Sobat Sehat, kami persilahkan untuk Anda untuk bisa bergabung. Yang masih di rumah, yang dengerin lewat radio, boleh banget untuk bisa bertanya di line WhatsApp kami di 0812-3239-7300. Dan Sobat Sehat yang berada di Zoom, boleh langsung bertanya, nanti raisen atau dituliskan di bawah ini, di kolom chat di bawah ini. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Kemal deh. Monggo, Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat, semoga Sobat Sehat dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Kemal, sore ini kita akan berbincang-bincang tentang skizofrenia. Dan semoga dari perbincangan itu bisa menghapus stigma tentang skizofrenia ya. Sore ini kita telah kedatangan pembicara yaitu yang akrab dipanggil yaitu Dr. Anda Sumarni, Magister Sains Psikolog, atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Marni. Beliau adalah psikolog klinis dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Ibu Marni. Selamat sore sahabat sehat semua. Dokter Kemal, saya bukan profesor, bukan guru besar loh. Guru kecil saja. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Marni? Baik, sehat. Selamat hari kesehatan jiwa-jiwa tema para sehat semua, jangan menikmati sore yang ini ya. Silakan kita bincang-bincang. Benar, silakan. Ya,
Ya, alhamdulillah sore ini tampaknya sudah banyak sobat sehat yang mau mengenal lebih dalam terkait skizofrenia ya. Sobat sehat mungkin sudah sering dengar skizofrenia, tapi masih belum tahu pasti apa sih skizofrenia itu. Ibu Marni mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih dengan yang disebut dengan skizofrenia itu? Mulai dari apa itu skizofrenia? Skizofrenia itu secara umum adalah gangguan jiwa berat ya, dan gangguan jiwa yang ada gangguan dan pada diri dan membahayakan diri, mungkin bisa membahayakan orang lain. Ini peran dari seseorang itu menjadi pikiran kalau dia seorang mahasiswa mungkin nilai akademisnya tidak baik, mungkin tidak sering tidak masuk kuliah dengan baik. Kalau dia seorang karyawan mungkin dia tidak sering terlambat, sering tidak masuk, tidak bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, seperti itu betul. Jadi sudah mengalami gangguan yang berdampak pada kehidupan sosial. Oh ya, gitu ya. Ya mohon maaf, Ibu Marni, suaranya agak terdengar kurang jelas. Mungkin ya boleh diulang apa mungkin ditambah. Demokrasi bisa dengar suara saya, demokrasi. Halo. Suaranya sudah lebih jelas sih, Halo. Ibu Marni. Iya. Nah ya itu. Begini ya. Jelas begini. Ya. Itu Pak Galuh ya. Pak Galuh bisa dengar suara saya? Halo. Sampun dok, sampun. Mohon izin tadi mungkin agak sedikit kecil suaranya karena mungkin jauh dari mikrofonnya. Matur nuwun sangat dok. Matur nuwun Bu Marni. Saya ulangi secara singkat bahwa skizofrenia adalah gangguan jiwa di mana fungsi dan peran seseorang menjadi turun, tidak bisa dioptimalkan, sebagai pelajar tidak akan bisa menjadi pelajar yang baik, tidak masuk sekolah, sampai hidup di alamnya sendiri. Jadi dia seperti memiliki teman atau lawan bicara yang sebetulnya itu tidak ada. Jadi kalau orang Jawa bilang ngomong dulu, nah dia punya lagi dan juga mendengar suara yang tidak biasa ngomong, tapi tulisannya dengan siapa tidak bisa menjawab, orang lain tidak bisa. Mungkin juga ada si pembauan, dia merasa bisa membau apa yang orang lain di situ tidak bisa membau, tetapi dia membau seperti itu. Halusinasi perasaan, jadi dia merasa mungkin bisa merasa atau dirasa oleh orang lain yang sebenarnya tidak ada. Dia berkomunikasi dengan orang yang di luar ruangan itu, meskipun tidak pakai alat komunikasi, tidak pakai telepon dan lain, itu kita berbicara, bisa ngomong-ngomong dengan lawan bicaranya yang hanya dia sendiri yang dia tahu dan dia bisa, tetapi orang lain tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa. Begitu Dokter Kemal ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Marni. Jadi melihat, contohnya itu melihat apa yang orang lain tidak melihat ya, gitu. Itu, tapi berbeda dengan orang yang bisa melihat hantu begitu kan, Bu Marni? Kalau bisa melihat hantu, mungkin ada gangguan jiwa yang lain ya. Jadi gangguan sering disebut dengan gangguan organik. Jadi dia bisa melihat yang orang lain tidak melihat, seperti itu Jadi dia bisa melihat di situ ada ayam, ada apa, yang orang lain tidak lihat, kan dia bisa melihat itu
biasanya pada gangguan yang kurang pengguna alkohol yang berlebihan sehingga dia halusinasi, penglihatan atau tidak melihat benda sesuatu, tapi lebih banyak ke mendengar. Meskipun ada kemungkinan seperti itu, tapi kemungkinan itu sangat kecil begitu Lutfa dan para sobat sehat. Oh ya, begitu. Jadi paling banyak dari pendengaran ya, Ibu Marni ya. Iya, paling banyak. Pendengar ya. Oke. Kalau untuk faktor-faktor risiko skizofrenia itu apa saja ya, Ibu Marni? Iya. Faktor keturunan ada tapi kecil ya. Jadi faktor keturunan itu kecil sekali, tetapi lebih banyak faktor perkembangan karena gangguan jiwa itu sendiri kan bisa disebabkan oleh faktor genetik, faktor kehidupan awal. Jadi misalnya anak yang terlantar, anak yang mungkin tidak terpelihara dengan baik, kemudian trauma pada saat itu misalnya perkembangannya baik, genetiknya baik, kemudian misalnya terjadi tsunami misalnya ya, itu bisa saja bagi dia kaget, kemudian merupakan penyebab dari gangguannya misalnya menjadi depresi. Tapi kalau untuk skizofrenia memang sudah ada predisposisi untuk menjadi sakit. Misalnya dia sudah dari kecil menutup diri, jarang mau bergaul, dia istilahnya hidup di alamnya sendiri, dia bermain, dia bersosialisasi dan lain-lain, itu tidak seperti orang lain. Lebih banyak dia itu bermain sendiri, tidak bisa bersosialisasi, ada kesulitan di dalam komunikasi dengan orang lain, bukan karena organiknya yang mengalami gangguan, misalnya ada gangguan pita suara atau pendengaran atau apa, tapi karena memang dia tidak mau bersosialisasi seperti orang lain, seperti anak lain. Kemudian kejadian yang sangat besar, misalnya maaf ya, perkosaan misalnya. Kemudian hal-hal yang sangat menyakitkan bagi dia, ya, itu akan membuat orang bisa mengalami gangguan jiwa. Tetapi untuk skizofrenia sendiri lebih banyak ke primorbidnya atau perkembangan dari kecilnya, ya. Memang sudah ada kelainan dari kecilnya, dari awalnya begitu. Faktor genetik ada, tetapi bukan satu-satu. Begitu Dokter Kemal, halo. Oh ya, terima kasih atas penjelasannya Ibu Sumarni. Jadi ternyata dari kecil itu faktor pola asuh orang tua itu penting sekali ya Iya. untuk perkembangan anak selanjutnya dan kesehatan mental anak selanjutnya. Nah ini ada sobat sehat yang bertanya dari Rahma Putrisari itu bertanya. Selamat sore, Bu. Saya ingin bertanya, apakah ada indikator atau bagaimana cara mengetahui tanda-tanda adanya skizofrenia, terutama pada anak kecil, mengingat terkadang anak kecil suka berimajinasi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau anak kecil itu biasanya kalau berimajinasi itu wajar. Tetapi ini anak kecil yang tidak bisa bersosialisasi dalam arti dia lebih senang hidup di alamnya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri. Berimajinasi itu biasanya ada kaitannya dengan dia menghayal, misalnya dia ingin menjadi pilot, kemudian dia bermain kapal terbang kecil untuk permainan, kemudian dia mengatakan bahwa nah ini kita mulai terbang, ayo kita ke atas, ayo kita bisa melihat laut, itu masuk akal. Jadi masuk akal pada pikiran anak kecil, karena di dalam kehidupan di luar itu
dia mungkin pernah melihat gambar, pernah melihat TV, pernah diceritain oleh bapak ibunya kapal terbang itu jalannya ini, bisa di atas bisa melihat laut, bisa. Tapi pada anak yang autistik, yang anak yang hidup di alamnya sendiri, yang kemungkinan nanti besarnya bisa mengalami gangguan skizofrenia, dia tidak bisa bersosialisasi dari kecil. Begitu Mbak, mungkin pertanyaannya bisa terjawab seperti itu atau masih akan dilanjut, maka silahkan. Ya, terima kasih Bu Marin. Semoga menjawab pertanyaan Sobat Sehat Rahma Putri Sari ya. Lalu ada lagi nih, ini pertanyaannya bagus sekali Bu Marni. Ini tampaknya yang menjadi stigma di masyarakat juga ya. Dari Sobat Sehat Sasha Puspita bertanya melalui kotak chat Zoom. Selamat sore Bu Marni dan Dr. Kemal, bagus sekali topiknya. Mohon izin bertanya, apakah skizofrenia ini bisa disembuhkan? Matur nuwun. Baik, Mbak Sasa ya. Skizofrenia itu bisa disembuhkan, bahkan secara teoritis sepertiga dari penderita skizofrenia itu bisa sembuh. Sepertiga itu bisa sembuh sosial, artinya bisa bekerja, bisa seperti orang biasa, tetapi masih kadang-kadang ada gejala-gejala yang meningkat. Ini biasanya masih harus dipantau, harus dengan pengobatan, dan harus dengan perawatan dalam arti lingkungan yang mendukung, kemudian fasilitas pengobatan dan lain-lain yang baik. Tetapi sepertiganya tidak sembuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi pada dasarnya skizofrenia itu kan bermacam-macam ya. Misalnya ada yang skizofrenia tetapi jenisnya adalah jenis paranoid, selalu curiga, jangan-jangan nanti orang akan mencelakakan, orang akan membuat dia susah, orang akan membuat dia celaka. Ini dalam kehidupan sehari-hari itu dia bisa seperti orang biasa. Kognisinya, pikirannya itu tidak mengalami regresi atau kemunduran. Tetapi dia memiliki halusinasi waham yang berbeda. Halusinasi adalah misalnya mendengar suara-suara, ya waham adalah keyakinan, di mana keyakinan tersebut tidak betul, tapi dia yakin, tidak bisa dikoreksi. Kalau dikoreksi itu dia tidak mau menerima. Jadi misalnya dia mencurigai orang itu, terus orang mengatakan, enggak, dia tidak akan memperlakukan kalian seperti itu. Enggak, saya punya bukti-buktinya. Meskipun buktinya itu tidak bisa dibuktikan orang umum, tapi dia yakin ya. Jadi misalnya ada keyakinan, saya kalau jalan ke barat nanti saya akan celaka karena di sana dipasang bom. Ya. Jadi saya tidak akan lewat sana karena saya akan ada bom yang meledak. Dijelaskan nggak ada, baru saja ada polisi, tentara yang lewat juga aman-aman saja. Enggak, itu kan polisi dan tentara yang belum dipasang. Sekarang ini sudah dipasang dan nanti sekian menit lagi akan meledak. Yang intinya adalah keyakinan dia yang tidak betul, tetapi diyakini sepenuh hati. Seperti itu. Jadi dia yakin betul. Nah, ini masih bisa bekerja, tetapi ya merepotkan karena dia selalu mencurigai. Kemudian dia memiliki halusinasi dan waham yang tidak bisa dikoreksi. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan skizofrenia, tapi ada sedih susahnya, ada senangnya tidak. Jadi sering orang menyebut dengan skizofrenia, tapi ada gangguan afektifnya. Nah, ini kadang sedih, kadang susah. Ada kalanya dia hampir sembuh sempurna. Hampir saya katakan. Saya tidak mengatakan kalau skizofrenia itu bisa sembuh sama sekali total, itu tidak. Tetapi orang ini masih bisa bekerja. Tapi ada juga jenis skizofrenia di mana tidak pernah bisa sembuh. Orangnya menggelandang, tidak tahu rumahnya, tidak tahu baik buruk, kemudian diajak komunikasi sudah hidup di alamnya, ya.
seperti itu, maka orang sebaiknya jika mengalami atau kita punya teman atau punya sahabat yang menderita gangguan skizofrenia, diobatkan karena bagaimanapun juga akan menekan gejala yang pertama. Kedua, kalau tipe tertentu yang hanya kelihatannya seperti perilaku orang skizofrenia, tetapi dia bisa disembuhkan atau sering disebut bentuk skizofrenia, tetapi bukan penderita skizofrenia. Jadi gejalanya seperti orang skizofrenia, punya halusinasi, mendengar suara-suara dan lain-lain yang ini sebetulnya tidak ada. Ini kalau diobatkan, kalau bukan skizofrenia yang sesungguhnya, itu sering disebut dengan skizofrenia formnya saja bentuknya, itu bisa sembuh. Ya. Jadi kalau dikatakan skizofrenia tidak sembuh sama sekali, itu kurang tepat. Meskipun kalau sudah skizofrenia yang sesungguhnya sulit untuk sembuh. Tetapi dengan pengobatan yang teratur, dengan perlakuan yang baik, insya Allah nanti akan lebih baik dari sebelumnya. Fungsi peran dan sosialnya itu tidak terlalu buruk, ya. Jadi masih bisa diajak bekerja sama. Misalnya orang dengan skizofrenia, istrinya penjual gorengan, misalnya. Suaminya disuruh mengaduk-aduk terus, bisa, ya. Istrinya yang menjual, dia yang disuruh menggoreng, ya, asal dengan pengawasan tentunya, ya. Jadi dia masih bisa diajak kerjasama, masih bisa produktif untuk gangguannya. Jadi itu menjadi seorang yang mungkin pembuat keputusan itu mungkin akan bahaya. Begitu, Mbak Rara, Mbak Sasa ya. Terima kasih. Sasha. Ya, matur nuwun Ibu Sumari atas penjelasannya ya. Jadi Sobat Sehat, skizofrenia itu bisa sembuh ya, sepertiga dari skizofrenia itu bisa sembuh ya. Betul Bu Marni? Begitu dokter Kemal. Sepertiga ya. Jadi jawabannya bisa sembuh ya. Saya semoga menjawab pertanyaan ya Sobat Sehat Sasha Puspita. Tadi juga sudah disebutkan ada beberapa jenis skizofrenia ya Bu Marni ya. Jadi masing-masing prognosisnya atau kedepannya itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Kalau ada jenis-jenis tertentu yang memiliki prognosis lebih buruk, ada jenis-jenis tertentu yang memiliki prognosis lebih baik dan bisa aktivitas bahkan bisa bekerja gitu. Walaupun agak meresahkan ya, seperti yang tadi skizofrenia paranoid itu bikin orang-orang di tempat kerja resah ya mungkin ya, karena takut macam-macam. Ya, baik Ibu Marni, ini ada pertanyaan lagi Silakan dokter Kemal bacakan. dari Sobat Sehat Husna Fauzia dari Jogja. Nah, ini menanyakan terkait skizofrenia pada anak-anak. Nah, ini apakah skizofrenia ini mungkin juga diderita pada usia anak-anak? Apakah ada cerita kasus-kasus skizofrenia pada anak-anak dan bagaimana perawatannya bila skizofrenia tersebut terjadi pada anak-anak? Baik, terima kasih. Saudara Sobat Sehat Fauzia ya. Pada anak-anak sebetulnya jarang, tapi kadangkala ada yang disebut dengan autistik infantil. Jadi anak kecil yang awal itu sudah mengalami autistik, hidup di alamnya sendiri. Dia berbincang-bincang dengan dirinya, dia merasa dikendalikan, dia merasa ada yang mengajak omong-omong dan lain-lain. Pada anak bisa saja terjadi. Tetapi biasanya skizofrenia itu muncul di saat usia remaja. Lebih banyak begitu ya, Dokter Kemal? Halo. Iya. Baik, Gitu ya. terima kasih. Tetapi bisa juga pada anak-anak. Tapi sering orang mengatakan itu gangguan autistik infantil.
Dan kalau terjadi seperti itu, penurunan fungsi yang kita amati kan penurunan fungsi, aneh, dia hidup di alamnya sendiri, berkhayal dan lain-lain yang tidak seperti khayalan seorang anak-anak, ini sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas yang menyediakan pelayanan psikiatri. Ya. Jadi psikiatri itu tidak hanya untuk orang gila saja ya, orang sakit jiwa berat, tidak. Tapi orang cemas, orang mengalami sedih susah yang berkepanjangan dan lain-lain, bisa saja ke psikiatri. Atau orang yang tidak punya motivasi, orang yang males-malesan, orang yang prokrastiniti, suka menunda-nunda pekerjaan dan lain-lain, ini konsultasi ke psikiatri boleh-boleh saja dan itu oke-oke saja ya. Jadi kita ini kebetulan di Rumah Sakit Sarjito ini ada fasilitas di mana melayani anak-anak kecil yang mengalami gangguan. Itu bisa diperiksakan, jadi apakah dia harus berobat, apakah itu hanya perlakuan dari keluarga atau orang tuanya yang harus diubah, atau mungkin memang memerlukan fasilitas sosial tertentu. Jadi sekarang kebanyakan anak-anak itu tidak bermain dengan anak-anak, tetapi bermainnya dengan gadget dan lain-lain. Nah, ini perlu kita perhatikan dan jangan segan-segan untuk membawa anak kecil itu ke fasilitas psikiatri. Tapi pada dasarnya kalau anak kecil itu jarang yang mengalami schizophrenia, misalnya paranoid, schizophrenia yang jenis-jenis yang seperti gangguan afektif, skizoafektif, di mana sedih, susah, kemudian ada halusinasi, ada waham, itu tidak banyak ya. Jadi mungkin saja ada gangguan perkembangan, ada gangguan yang lain, misalnya gangguan pervasif, gangguan yang lain-lain, itu bisa saja. Begitu, Mbak Fauzia. Halo. Ya, terima kasih banyak Ibu Marni atas penjelasannya ya. Jadi pada kasus anak itu jarang ya, jarang sekali. Dan apabila ada Bapak atau Sobat Sehat yang ada curiga anak-anak kok ada perilaku yang berbeda, itu bisa langsung segera diperiksakan saja ke psikiater di rumah sakit yang ada psikiater atau psikolognya. Dan ke psikiatri itu ditanggung BPJS kan ya Ibu Marni ya? Sekarang ditanggung BPJS ya, kalau dulu belum, tapi sekarang sudah ditanggung BPJS. Oh ya, Di fasilitas di puskesmas bisa ya, tapi biasanya kalau di puskesmas itu lebih baik ke psikolog klinisnya ya. Jadi sebaiknya seperti itu, karena di puskesmas kebanyakan juga untuk fase perkembangan anak, untuk kemudian ASI, untuk ibu yang depresi postpartum, untuk gangguan-gangguan yang tidak khusus schizophrenia. Tetapi yang khusus schizophrenia biasanya itu di fasilitas-fasilitas kedua atau ketiga ya, misalnya RSUD misalnya, gitu. Tapi tidak ada salahnya ke puskesmas, kemudian kalau perlu minta dirujuk ke fasilitas yang ketiga. Begitu, Dokter. Halo, Saudara Fauzia. Begitu ya, Sobat Sehat. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Marni, semoga menjawab pertanyaan Sobat Sehat Husna Fauzia ya. Lalu ada ini dari Sobat Sehat Niken Indraswari. Ibu, lalu bagaimana peran keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia? Karena banyak sekali yang sampai dipasung lalu ditelantarkan, sedih Bu lihatnya. Matur nuwun atas ilmunya Ibu Marni dan Dr. Kemal. Sobat Sehat Niken, mungkin saya bisa menjawab dari yang terakhir dulu ya. Sedih ya kalau lihat orang dipasung. Tapi kadang-kala perilaku orang dengan gangguan skizofrenia itu memang merugikan diri sendiri, tapi bisa juga
merugikan orang lain atau membahayakan orang. Karena menurut halusinasinya, misalnya ibunya atau misalnya pasangan hidupnya itu selingkuh, dia yakin betul yang disebut waham. Waham di mana keyakinan yang tidak benar tapi diyakini betul. Kemudian dia memukul istrinya, kemudian dia mengamuk pada orang tuanya, misalnya dia menganggap ibunya atau bapaknya akan membunuh dia misalnya. Hal-hal seperti itu membuat orang tua melakukan perilaku atau tindakan prevensi sebetulnya supaya tidak mencelakai orang lain, ya. Sehingga dipasung karena berkali-kali masuk keluar rumah sakit tapi kambuh terus. Tapi yang baik adalah kalau pasien itu pulang dari sakit dan rumah sakit jiwa atau fasilitas psikiatris seperti di rumah sakit Sarjito, ya, ini masih minum obat teratur, ya, karena kadangkala kesalahan dari keluarga pasien itu, oh ini sudah baik, sudah nggak ada gejala, sudah nggak ngamuk, kemudian dianggap sembuh, kemudian tidak diobatkan, tidak dikontrolkan, tidak diawasi minum obat secara teratur. Karena pasien dengan gangguan jiwa itu tidak sadar bahwa dia minum obat itu untuk kebaikannya. Dia merasa, wah saya jangan-jangan diracun misalnya, untuk yang paranoid, ya. Kalau yang lain saya nggak bisa bangun karena ngantuk terus. Kalau terlalu ngantuk, pasiennya boleh saja lapor ke dokternya. Ini nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa karena ngantuk terus. Nanti dokter akan mengatur obatnya. Sehingga pasien itu kita diperlakukan oleh keluarga dengan tepat. Pulang dari rumah sakit itu dengan perlakuan diminta minum obat secara teratur. Bagaimana supaya dia mau minum obat secara teratur? Ada yang disebut dengan perilaku behavioristik. Jadi perilaku untuk mengatur keteraturan minum obatnya. Misalnya, pasien mau minum obat ditelan karena jangan-jangan pasien itu nggak mau menelan, jadi cuma disembunyikan di bawah lidah, sehabis itu dibuang. Kalau bapak ibunya atau anaknya pergi, itu dibuang. Betul-betul sudah terminum, kemudian kita misalnya beri reward, oke, bagus, karena kamu minum obat teratur, jadi kamu lebih. Sekarang yang dirasakan apa? Masih dengar suara-suara, masih merasa mencurigai, anaknya atau orangnya mengatakan sudah kurang. Oke, teruskan aja supaya nanti suara-suara itu hilang sama sekali. Ya, seperti itu. Itu mengatur perilakunya dia, minum obat dengan teratur, sehingga minum obat bagi dia menjadi internal, masuk ke dalam dirinya. Oh ya, saya kalau jam sekian belum minum obat, saya akan tidak nyaman karena kebiasaan yang menjadi keteraturan yang harus dijalani. Sebagai contoh, itu untuk mengatur perilaku. Kalau kita punya anak kecil, bangun jam 5, oke, kita puji. Oke, bagus, nggak terlambat toh, ikut TK-nya, masuk TK-nya. Besok lagi bangun jam 5 lagi. Kemudian kita katakan, oke, boleh beli coklat. Paginya lagi, oke, pinter. Lama-lama dia kan menjadi kebiasaan. Kalau jam 5 tidak minum obat, pada pasien itu, kalau pada anak yang jam 5 tidak bangun, dia risih. Pada pasien yang tidak minum obat, itu akan risih juga, nggak nyaman. Jadi dia akan minum obat secara teratur karena dia mendapatkan dampak yang positif dari keteraturan minum obatnya. Oh, sekarang suara-suara yang mengganggu sudah jarang. Oh, sekarang nggak ada. Berarti saya minum obat itu jadi enak, jadi lebih tenang. Hal-hal seperti itu kita lakukan, kita biasakan pada pasien, tentunya oleh keluarga ya, kalau sudah di rumah sakit sudah baik pasti minta untuk pulang. Sehingga pasien ini teratur minum obat sehingga gejalanya hilang atau menurun begitu.
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya apa, Dokter Lutfan tadi? Dokter Imam, halo. Tadi sebenarnya sudah terjawab juga sih Bu Mari, peran keluarga dalam Peran keluarga, iya, iya. Penjaga gawang ya, jadi supaya tidak kambuh lagi begitu, ya. Begitu, sobat baik. sehat, nih kan? Iya. Terima kasih, mungkin. Kalau masih kurang puas dengan jawaban, boleh tanya lagi atau boleh datang ke fasilitas psikiatri di Sabtu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya sangat rinci, Bu Marni. Oke, sepertinya kita kasih waktu untuk Sobat Sehat mencerna informasi dulu ya. Selanjutnya kita tahan dulu dan saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Baik, terima kasih Bu Marni dan juga Dokter Kemal. Ibu dan juga dokter, kita mohon izin kita jeda dulu sejenak. Menarik sekali obrolannya, Bu dan juga Dok. Dan ini Sobat Sehat sudah mulai bertanya-tanya nih Bu, nih sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi Sobat Sehat kita tahan dulu. Sekali lagi masih kita buka pertanyaannya sampai dengan pukul 4 sore nanti di 0812 3239 7300. Dan kita akan kembali setelah satu lagu ini. Silahkan kita mengistirahatkan mata sejenak ya. Sobat Sehat, satu lagu akan menemani kita di sore hari ini. Dari Mark Natarma dengan Salah Baca Pertanda. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Ya Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Dan masih kita bersama dengan program Bincang Sehat edisi hari ini ya. Terima kasih Sobat Sehat yang masih stay tune bersama dengan Raisa Radio dimanapun Anda berada. Baik Anda yang stay tune Raisa Radio melalui radio aplikasi digital, di website maupun di Zoom juga. Terima kasih selalu setia bersama dengan Raisa Radio. Dan masih kita bahas bagaimana kita mengenal apa itu skizofrenia nih bersama dengan Ibu Sumardi dan juga Dr. Kemal di Sobat Sehat. Tadi yang menarik adalah bahwasannya ternyata perilaku bisa diubah dan pembiasaan itu bisa kita upayakan. Artinya di Sobat Sehat kita bisa banget untuk mengatur kalau kita mau mengubah kebiasaan yang buruk menjadi yang lebih baik gitu ya. Dan mari kita simak kembali Sobat Sehat dan waktu saya kembalikan ke Dr. Kemal. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Sobat Sehat kembali lagi di bincang-bincang mengenal skizofrenia bersama saya Kemal dan Ibu Marni. Beliau adalah psikolog klinis dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Tadi kita sudah bincang-bincang terkait apa itu skizofrenia, lalu juga faktor risikonya dan apakah skizofrenia bisa sembuh dan bagaimana cara keluarga, peran keluarga untuk orang dengan skizofrenia. Nah, ini Sobat Sehat ada yang bertanya lagi.
Atas nama Iva Najiati, selamat sore dokter dan Ibu Marni. Mohon izin bertanya, apakah orang dengan skizofrenia perlu tahu bahwa dirinya sendiri itu sakit? Jika iya, bagaimana caranya kita sebagai keluarga atau teman memberitahukan kondisinya? Karena ada kekhawatiran jika diberitahu akan memperburuk keadaannya. Mohon sarannya, terima kasih. Terima kasih. Biasanya orang dengan skizofrenia itu tidak menyadari kalau sakit. Orang dengan gangguan jiwa itu jarang yang merasa sakit ya. Orang depresi pun itu kadangkala kok saya cuma nggak mau bekerja, males makan, males dengan hobinya sudah nggak mau mengerjakan lagi, tapi dia tidak menyadari bahwa ini depresi. Nah, itu yang tanpa gangguan jiwa berat ya. Ya depresi sendiri juga ada, depresi ringan, depresi berat, depresi dengan gangguan jiwa berat artinya dengan ciri psikotik atau maaf ya ada tanda-tanda gila itu ada. Nah, pada pasien skizofrenia itu di saat dia dalam kondisi dalam kondisi serangan, dalam kondisi gejalanya meningkat, itu tidak bisa dan tidak perlu diberitahu. Cuma kita ajak saja untuk berobat. Kalau tidak mau, kadangkala kalau gangguan-gangguan yang berat, yang dipaksa rumah sakit dengan bantuan polisi atau yang lain, itu bisa saja terjadi. Tetapi setelah minum obat, setelah mendapatkan terapi yang tepat, nanti akan membaik. Setelah membaik, mungkin bisa gejalanya hampir habis sama sekali, sepertinya bisa diajak komunikasi, boleh saja kita beritahu bahwa kamu dulu mondok di sana karena kamu misalnya ngamuk atau gimana. Sekarang dengan obat kamu sudah baik. Kamu sekarang sudah tidak merasa terganggu dan diganggu. Sehingga kamu bisa berobat. Dibiasakan pasien itu berobat secara teratur. Nanti kalau sudah gejalanya hilang sama sekali atau hampir hilang sama sekali, itu sering disebut dengan gejala dengan residual, tinggal sisa-sisanya, itu pasien bisa saja dia kontrol sendiri. Tetapi ada juga yang memang harus diantar, karena mungkin jenis gangguannya atau mungkin kondisi yang lain, misalnya ada gangguan fisik juga, karena itu misalnya dengan DM, dengan gangguan kadar gula darah yang tinggi dan lain-lain. Nah, ini tetap harus dalam pengawasan. Jadi orang sakit jiwa itu juga bisa menderita gangguan yang lain. Misalnya bisa saja kanker, bisa saja sakit gula, tetapi bukan gangguan jiwa yang membuat dia sakit kanker, tetapi karena dia makan sembarangan, imunitasnya turun, kemudian bisa sakit macam-macam ya. Tapi gangguan skizofrenia sendiri tidak menyebabkan gangguan fisik secara langsung, tapi dia bisa saja sakit. Nah, untuk pasien yang seperti ini memang harus dalam pengawasan, diantar berobat teratur. Tetapi kalau skizofrenia yang sudah membaik, bisa diajak kerjasama, bisa kontrol sendiri, diberitahu bahwa kamu sekarang menjadi enak. Kamu sudah nggak mendengar suara-suara yang menyuruh kamu untuk jalan ke sana, untuk kamu melakukan tindakan ini, tidak melihat bahwa ibumu itu seperti misalnya hantu, seperti anjing, seperti ini yang harus dibunuh misalnya, bukan begitu. Itu bisa saja diajak. Biasanya setelah dari rumah sakit itu pasti orang tua menemani untuk kontrol atau keluarga. Tetapi setelah itu pasien sendiri bisa kontrol sendiri. Tapi keluarga tetap punya kewajiban, pantas enggak, sudah pas enggak kalau dia kontrol sendiri. Jangan-jangan nanti pasien itu belum
saatnya dia harus kontrol sendiri, tetapi dia disuruh kontrol sendiri, akhirnya tidak sampai rumah sakit, malah menggelandang dan lain-lain. Nah, ini yang membahayakan seperti itu. Jadi perlu diberitahu jika hal itu memang sudah saatnya. Terus kalau ada pertanyaan, lah kapan sudah bisa kontrol sendiri? Kalau realitanya fungsi perannya sudah pulih. Fungsi perannya itu misalnya dia sebagai guru, dia sudah bisa masuk kantor, meskipun mungkin di kantornya dia sebagai guru, tapi kemudian diturunkan tidak menjadi guru, tapi di bagian administrasi yang tidak langsung berhadapan dengan murid secara langsung misalnya. Tetapi dia di tugas yang baru yang sesuai dengan kondisinya itu dia sudah bisa berperan, sudah tidak mengganggu, itu kemungkinan sudah bisa dia diminta kontrol sendiri, diberitahu kamu sekarang kondisinya seperti ini, bisa kontrol sendiri, datang ke sana mendaftarkan dan lain-lain, sehingga pasien itu sendiri bisa kontrol sendiri. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita terus jadi, wah pokoknya pernah sakit ya harus ini diantar, harus ditote kemana-mana, tidak boleh bersosialisasi, nanti malu-maluin, kalau di depan orang nanti dia terus aneh-aneh. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu kan orang seperti dikekang. Jadi jangan sampai kita memperlakukan pasien dengan gangguan skizofrenia, tetapi setelah membaik tetap kita awasi karena kita punya anggapan bahwa pasien ini memalukan, jangan-jangan nanti hilang, jangan-jangan tidak tahu rumah sakit, jangan-jangan tidak bisa pulang. Kita amati dulu, kalau sudah pantas, sudah bisa, kira-kira itu akan kita ajari untuk mandiri. Karena tidak mungkin keluarga itu akan mengikuti terus ya. Jadi ada kemungkinan keluarga itu punya kesibukan lain, mungkin juga misalnya orang tuanya meninggal misalnya, atau yang lain. Jadi untuk Mbak Ivana, mungkin jawabannya adalah masih bisa diberitahu, tapi jika keadaan atau kondisi sudah baik. Begitu Mbak Ivana. Terima kasih Dr. Kemal. Terima kasih juga Ibu Marni atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan Sobat Sehat IPA Najiati ya. Ya, jadi kalau skizofrenia tuh bisa sampai berobat sendiri ya Ibu Marni ya. Jadi mandiri. Ya. Tapi Jadi kalau sudah baik memang diajari gitu ya, supaya dia lebih bertanggung jawab. Iya, baik. Jadi bisa dikasih tahu nanti bila sudah waktunya, yaitu adalah ketika fungsi hidupnya itu sudah membaik ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat Muhammad Zuzani. Ini mau bertanya, ini terkait dengan orang-orang dengan skizofrenia, mungkin ada stigma-stigma tertentu ya Ibu Marni. Ini pertanyaannya adalah, mohon maaf, apakah orang dengan skizofrenia ini juga kehilangan hormon untuk reproduksi atau bagaimana? Terima kasih banyak Bu Marni dan Dr. Kemal. Ya, itu pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Terima kasih Sobat Sehat Muhammad ya. Untuk kehilangan reproduksi sama sekali tidak. Tetapi kemungkinan kalau dia itu mengalami kemunduran, iya. Karena memang dia tidak bisa memelihara kesehatannya sendiri. Misalnya kesehatannya menurun, imunitasnya buruk karena dia makannya tidak teratur, istirahatnya tidak teratur, kemudian perilaku mencederai diri sendiri ada. Ini bisa mengalami penurunan fungsi dari reproduksinya. Tetapi kalau kita melihat ya kondisi skizofrenia yang 33% sembuh, 33% tidak sembuh, 33%
sembuh sempurna misalnya begitu, itu ya harus kita perhatikan. Jangan-jangan nanti, maaf ya, kalau misalnya punya anak nanti gejalanya meningkat ya, kemudian nanti misalnya anaknya sendiri karena halusinasinya, karena wahamnya, ini kan membahayakan. Sehingga untuk memiliki keturunan dan lain-lain perlu kita perhatikan. Meskipun tidak ada istilah keturunan orang gila pasti akan gila, tapi bahaya untuk orang-orang di sekitarnya ada kemungkinan timbul. Sehingga kalau dia menjadi mandul itu enggak ada istilah itu. Jadi pengawasan terhadap anaknya, terhadap lingkungannya ya bisa ada, tapi ada istilah ya mungkin yaitu yang salah kaprah. Kalau dinikahkan nanti orangnya itu sembuh, karena ada keyakinan seperti itu ya. Nah, ini tidak selalu menguntungkan, meskipun saya tidak mengatakan itu jelek ya. Karena apa? Karena skizofrenia tidak berkaitan dengan menikah dan tidak menikah ya. Tetapi yang menikah mungkin akan lebih baik karena yang merawat ada. Dan dia bisa menikah, dia bisa tertarik lawan jenis itu karena gejalanya yang tidak terlalu berat ya. Atau masih bisa bersosialisasi, masih bisa berperan dengan baik. Sehingga jawaban dari pertanyaan Mas Muhammad ini tidak selalu reproduksinya itu menjadi buruk sama sekali. Begitu Dr. Lutfan. Halo Mas Muhammad. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Marni atas penjelasannya yang sangat rinci ya. Jadi semoga itu menjawab rasa penasarannya Sobat Sehat Muhammad Zuzani ya terkait bagaimana sih apakah skizofrenia itu mandul gitu ya. Nah itu ternyata tidak ya, pertanyaannya sudah terjawab. Jadi secara umum, kesehatan secara umumnya saja mungkin. Karena kan skizofrenia penurunan fungsi dalam hidupnya, jadi makannya tidak teratur, jadi kesehatan secara umum saja, tapi tidak sampai menyebabkan mandul itu tidak ada. Baik, tidak terasa sudah tiba di penghujung acara, Ibu Marni. Mungkin bisa memberikan kata-kata penutup untuk Sobat Sehat terkait skizofrenia. Terima kasih Dr. Kemal, terima kasih Mbak Galo atas kesempatannya. Skizofrenia adalah gangguan jiwa, gangguan perilaku yang menyimpang tidak seperti orang normal, tetapi masih bisa dikelola. Karena jumlah dari skizofrenia itu sendiri cukup banyak, sehingga pengelolaan pada gangguan skizofrenia ini selalu diperhatikan dan dari bagian psikiatri sendiri memfasilitasi untuk treatment, untuk pengobatan, untuk terapi pada pasien skizofrenia ini dengan selalu mengikuti teori baru sehingga selalu mendapatkan perlakuan yang paling benar. Mungkin kalau ada pertanyaan, apakah skizofrenia itu bisa dengan psikoterapi? Oke, tapi kalau gejalanya berat tidak bisa hanya dengan psikoterapi. Saya psikolog, tetapi saya menganjurkan untuk orang dengan gangguan skizofrenia berobat secara teratur, mungkin dengan psikofarmaka akan menjadi baik, kemudian bisa dilanjutkan dengan psikoterapi yang sesuai dengan kondisi. Begitu kesimpulannya, jadi nggak usah khawatir kalau ada tetangga saudara yang menderita skizofrenia. Obat tersedia, psikiater makin banyak, makin berkualitas. Nanti angkatan Dr. Kemal ini handal-handal semua, ya. Begitu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Marni atas ilmu yang telah diberikan kepada Sobat Sehat. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Sobat Sehat semua ya. Baik, saya juga mohon undur diri. Saya Kemal. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya kembalikan kepada Mbak Galuh.
Baik, terima kasih banyak Bu Sumarni dan juga Dokter Kemal telah memberikan ilmu kepada kita semua. Matur nuwun sangat Bu Marni, Dokter Kemal. Sami-sami. Oke, Sobat Sehat, ternyata menarik ya tentang skizofrenia dan semoga pengetahuan di sore hari ini bisa membantu kita untuk bagaimana memandang skizofrenia dan bagaimana nih kita jadi tahu merawatnya seperti apa dan bisa menularkan ilmu kita sore hari ini kepada sekitar kita gitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Bu Sumani dan juga Dokter Kemal. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di Raisa Radio. Terima kasih kembali, Mbak Galuh. Dan Sobat Sehat, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan informasi seputar acara-acara di Raisa Radio, karena banyak sekali acara-acara yang menarik. Dan untuk Anda yang telat-telat nih untuk bergabung, Anda bisa mendengarkan kembali melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih dan sekali lagi selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dan semoga kita bisa mengelola kesehatan kita tidak hanya fisik saja tapi juga mental kita. Terima kasih Sobat Sehat dan sampai jumpa di besok pagi Bincang Sehat hadir kembali untuk Anda jam 8 pagi. Saya Galuh bersama dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Sehat-sehat selalu Dok. Terima kasih juga, Mbak Galuh. Begini lagi hidup tanpa rencana, hari ini ku berjanji ingat mimpi bersama. Setengah mati jinakan ombak, setengah hati hidupku rombak, yang tak pernah terganti, yang melekat di hati, semua yang pernah terjadi untuk masa depan. Maju selangkah lagi, harapan ada pasti, semua yang akan terjadi untuk masa depan. Oh. Yang kemarin sudah berlalu, biar jadi pelajaran. Oh, oh, yang ku tahu malam ini hanya rindu tawamu. Oh, setengah hati jinakan ombak, setengah mati hidupku rombak, yang tak pernah terganti, yang melekat di hati, semua yang pernah terjadi untuk masa depan. Maju selangkah lagi, harapan ada pasti, semua yang akan terjadi untuk masa depan, untuk masa depan dan selamanya. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy
Lifestyle Radio.